teman-teman, salam semangat. Perkenalkan, saya Sulistiani Silimbong, peserta pelatihan dasar CPNS, golongan 2, angkatan 24, tahun 2021, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara wilayah Medan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme di tempat kerja. Namun, sebelum kita ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntabilitas dan apa itu nasionalisme. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas seringkali disamaartikan dengan tanggung jawab ataupun responsibilitas. Namun pada dasarnya, kedua kata tersebut memiliki konsep yang berbeda. Responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Hal ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, maupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama adalah peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua adalah peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dari segi aspek-aspeknya, akuntabilitas memiliki 5 aspek. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan laporan. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas meningkatkan kinerja. Terdapat 9 nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam menciptakan ASN yang akuntabel. Di antaranya adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Itulah beberapa contoh nilai-nilai dasar akuntabilitas yang saya terapkan di unit kerja. Berikut beberapa contoh yang saya lakukan untuk penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas tersebut pada unit organisasi. Yang pertama adalah datang dan pulang kerja tepat waktu. Serta tidak pernah lupa untuk melakukan absensi harian. Hal ini merupakan sebuah sikap disiplin yang menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai pegawai pemerintah. Memberikan pelayanan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat dengan penuh dedikasi dan mampu menyelesaikan pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan salah satu aspek akuntabilitas, yaitu keadilan dan tanggung jawab. Sebagai seorang analis kesehatan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan penyakit pasien, saya tidak boleh menyebarkan atau menyalahgunakan informasi pasien yang diketahui kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Hal ini merupakan integritas saya sebagai PNS yang akuntabel. Di unit kerja, tersedia beberapa sarana dan prasarana seperti jaringan internet, printer, alat tulis kantor, meja, kursi, alat medis, dan lainnya. Saya wajib menggunakan sarana dan prasarana tersebut dengan penuh tanggung jawab dan ikut serta dalam merawatnya, dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Hal ini merupakan implementasi kepercayaan dan kejelasan. Berkoordinasi dengan unit lainnya dalam menyelesaikan pekerjaan adalah implementasi keseimbangan. Membuat laporan kerja dan aktivitas harian yang dilakukan merupakan wujud transparansi dan kejelasan atas tugas yang dilakukan. Dan sekarang, kita akan masuk ke penerapan nilai-nilai dasar nasionalisme. Namun seperti biasa, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa itu nasionalisme.
Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, cita-cita, dan tujuan yang menimbulkan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu. Nasionalisme merupakan semangat kebangsaan yang harus diperjuangkan bersama. Nasionalisme dapat dicapai jika adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang kemudian mengalahkan perbedaan suku, budaya, dan agama dengan keinginan untuk hidup bersama, setia kawan, serta mementingkan kepentingan dan kesejahteraan bersama dan menentang adanya penindasan terhadap pihak lain. Prinsip-prinsip nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa. Nilai-nilai dasar nasionalisme yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan penerapan nilai ketuhanan. Selain itu, dalam bekerja, kita juga harus menanamkan paham bahwa bekerja adalah ibadah dan harus dilaksanakan berdasarkan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus menerapkan nilai kemanusiaan dengan sikap saling tolong-menolong antar rekan kerja dan sikap saling berbagi ilmu. Yang ketiga, menaati protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di lingkungan kerja. Hal ini merupakan salah satu wujud upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang menunjukkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Dalam mengambil suatu keputusan, harus dengan musyawarah dan mufakat. Sebagai seorang ASN yang profesional, dalam mengemukakan pendapat, harus memperhatikan etika dan sopan santun. Hal ini mencerminkan nilai kerakyatan. Seorang pemimpin harus mampu memimpin bawahan dengan adil. Salah satunya adalah dengan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuan, tupoksi, dan sasaran kinerja pegawai. Demikian penjelasan saya tentang penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme di unit kerja. Terima kasih, salam semangat!